Perkenalkan, nama saya Tini Karisma dengan NIM 2130207058 dari Prodi Pendidikan Biologi 3 Angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Muhammad Sirajul Fikri M.Hum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja sih tradisi pernikahan yang ada di Kabupaten Lahat itu. Nah, yang pertama itu ada saling dikenal dengan ada pantauan bunting. Nah, pantauan bunting adalah pengantin akan diajak keliling kampung bersama dengan rombongan karang taruna. Nah, pengantin ini akan menaiki satu persatu rumah warga untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan warga. Jika di rumah warga tempat persedekahan ini, nah, akan disajikan bukan sembarangan hidangan, melainkan makanan-makanan khas seperti daging rendang, ayam nanas, tumis buncis, ati apel, dan ikan bumbu kacang asam manis. Nah, untuk camilannya seperti kerupuk, pisang, kembang goyang, dan masih banyak lagi. Nah, untuk minumannya apa saja sih? Nah, minumannya itu ada es cendol, es buah, teh, kopi, dan masih banyak lagi. Nah, tradisi ini akan disebut sebagai dengan kata penonde, yaitu orang yang akan menentukan rute perjalanan. Biasanya yang menjadi penonde ini adalah anggota senior dari karang taruna yang sudah berpengalaman dalam mengikuti tradisi pantauan ini. Nah, penonde ini akan menjadi titik penentu rute perjalanan. Nah, uniknya pada tradisi pantauan tersebut biasanya pengantin dilarang lewat di bawah kemuhu. Apa sih itu kemuhu itu? Nah, yaitu bambu yang biasa dipakai untuk menjemur baju. Nah, menurut kepercayaan daerah kami setempat, hal tersebut membuat rumah tangga yang terjalin nantinya akan kurang harmonis. Nah, setelah melakukan hal ini, biasanya pengantin beserta rombongan akan mandi di sungai. Hal ini dilakukan sebagai healing setelah lelahnya berkeliling kampung. Kemudian dilanjutkan dengan acara akad nikah bagi pengantin yang belum melaksanakan akad nikah di pagi hari, ataupun bersiap-siap untuk mengadakan resepsi jika di pagi hari, jika melaksanakan akad nikah di sore hari ataupun malam hari. Namun di zaman sekarang masih banyak lebih memilih melaksanakan hari resepsi tersebut pada keesokan harinya. Nah, ternyata bukan saja ada pantauan bunting saja loh yang ada di daerah kami. Nah, yang tak kalah menariknya itu yang kedua yaitu ada yang kita kenal dengan uang pintasan. Nah, uang pintasan ini bukanlah uang mahar ya. Nah, uang pintasan dengan uang mahar merupakan dua hal yang sangat berbeda sekali. Nah, uang pintasan harus dipersiapkan oleh calon mempelai pria untuk diberikan ke keluarga calon mempelai perempuan dengan jumlah yang tidak sedikit. Mengapa sih yang tidak sedikit? Nah, bukan karena itu tidak semakin sedikit, semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin besar pula uang pintasan yang harus pria berikan. Nah, untuk mempersunting gadis daerah Kabupaten Lahat ini, lulusan sarjana siap-siap sedia uang mulai dari 35 sampai 60 juta rupiah, karena hal ini sudah menjadi tradisi di daerah ini. Bahkan di sini ada yang gagal nikah loh. Nah, bukan karena kurang cocok, tapi gagal karena calon mempelai pria tidak mampu, bahkan tidak siap untuk memberikan uang pintasan tersebut kepada keluarga wanita. Nah, yang ketiga
yaitu ada yang dikenal dengan kata berasan, yaitu adalah pertemuan antara kedua belah pihak, calon mempelai keluarga pria dan calon mempelai keluarga wanita. Pertemuan ini dilakukan untuk mendiskusikan tentang bagaimana jalannya pernikahan, termasuk penentuan uang pintasan dan uang mahar ditentukan pada saat berasan ini. Nah, terkadang setelah berasan langsung dilanjutkan dengan lamaran dan terkadang dilanjutkan dengan akad nikah setelah beberapa minggu atau bulan kemudian. Nah, yang keempat, menyewa tenda. Nah, dibandingkan dengan menyewa gedung untuk mengadakan pesta dan resepsi pernikahan, orang Lahat lebih memilih menyewa tenda. Nah, yang selanjutnya yaitu adat selamatan atau yang sering dikenal dengan sedekah 40 hari kelahiran. Nah, sedekah 40 hari kelahiran ini merupakan tradisi masyarakat kami. Bayi berusia 40 hari dalam acara ini, mereka melakukan merhabah, syukur rambut balon, dan kembang tangis. Kembang tangis merupakan salah satu upaya untuk membujuk anak-anak untuk menghadiri acara akikah yang dilaksanakan. Disebut kembang tangis karena biasanya ada anak yang menangis saat pembagian kembang tangis. Kembang tangis yaitu berupa rangkaian hadiah yang diletakkan di batang pisang yang berada di dalam pot atau ember yang diberi pernik yang berisi dodol atau permen. Anak yang tidak dapat kembang tangis biasanya akan menangis. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai tradisi adat pernikahan dan selamatan sedekah 40 hari kelahiran di daerah kami setempat. Saya akhiri lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.